Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan kepada Anda tutorial mengenai olah data dengan menggunakan SPSS. Untuk program SPSS sendiri yang saya gunakan adalah yang versi 16. Namun bila Anda menggunakan versi Windows 8 ataupun Windows 10, nanti bila file yang saya upload di Google Classroom tidak kompatibel atau tidak sesuai dengan laptop Anda, nanti jenengan bisa mencari ataupun menginstal SPSS dengan versi yang lain yang tentu saja kompatibel dengan atau yang sesuai dengan laptop Anda. Untuk proses instalasinya seperti biasa, nanti jenengan tinggal ngeklik Oke, ini nanti yang saya berikan versi 16, tinggal ngeklik yang setup ini. Tapi ini diekstrak dulu semuanya ya, atau kalau nggak diekstrak pun nggak apa-apa. Anda langsung klik setup, nanti tinggal ikuti aja perintahnya next aja. Ini sudah versi full, tapi yang perlu Anda ingat ketika Anda menginstal SPS ini, tolong jangan connect internet. Dan nanti ketika Anda menggunakan SPSS juga tolong jangan sambil online, sambil connect internet. Nanti yang akan saya share versi 16. Kalau nanti Anda tidak kompatibel, nanti bisa menggunakan versi yang lain 19 ataupun versi 22. Kalau yang terbaru 25 atau 26 ada, tapi saya tidak punya. Nanti kalian bisa cari sendiri ya. Oke, setelah diinstal kemudian kita langsung membuka filenya, dibuka programnya seperti ini. Sebelum dibuka, tolong Anda buka dulu file yang latihan statistik 2020. Kita akan mulai dari korelasi ya, korelasi ini. Oke, ini adalah tampilan pertamanya, seperti ini. Ini ada what would you like to do. Ini ada tutorialnya, ini ada type in data, ini ada existing query, ini create query using database wizard, open an existing resource. Ini kalau jenengan mau membuka yang baru, ini nggak usah dihiraukan, ini di cancel aja. Terus yang pertama, kita akan membuka yang pertama kita akan membuat nama variabelnya. Jadi di sini ada dua, yaitu data view dan juga variabel view. Kita akan membuat nama variabelnya dulu, karena langsung diketik di sini, misalkan ini angka 87. Nah, ini menjadi var1 seperti ini. Ini nggak baik tentu ya. Kemudian kita akan mencoba membuat nama variabelnya dulu di sini. Ini ada 26 26 baris kolom di sini. Tapi di sini per baris adalah per satu variabel. Contohnya di sini kolom nama. Ini nama variabelnya ya, bukan nama orang ini ya. Ini saya ketikkan nama, kita enter, tipenya kita ganti. Ini adalah angka, kita ganti menjadi string nanti. String itu nanti berupa huruf bisa, angka bisa. Nah, untuk jumlah karakternya nanti disesuaikan saja. Misalkan nama yang terpanjangnya adalah, kita akan lihat di sini, ini berapa ya kira-kira ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ini ada 21 karakter. Nanti kita isi di sini biar aman 25 aja. 25 karakter. Kita klik OK. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan membuat variabel view atau nama variabelnya berupa ini,
berupa ini nama variabelnya itu grammar dan juga writing. Kita akan buat menjadi ini nilai grammar. Nah, di sini ada width-nya 8 sama, enggak masalah. Untuk desimalnya nanti kalau tidak dikosongkan atau dibuat 0 nanti akan menjadi 2 angka di belakang koma. Ini kita buat 0 aja. Grammar, kemudian yang berikutnya adalah writing. Nah, seperti itu sudah siap. Kalau sudah siap, kita klik data view. Nah, seperti ini nama, grammar, dan juga writing. Untuk mengisinya, kita tinggal copy paste dari Excel-nya. Ini tinggal copy paste aja. Copy paste-nya di sini. Nah, seperti itu. Ini bisa dipanjangkan, dilebarkan maksud saya. Nah, di sini ada yang kepotong. Berarti ini untuk apa namanya? Jumlah karakter namanya lebih dari 25. Ini enggak masalah. Tidak usah terlalu panjang, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda mau mantep, mau dibuat semuanya ya dirubah apa namanya? Ininya, width-nya ini di sini. Nanti bikin 50 misalkan. Jadi semuanya bisa masuk. Oke, setelah ini selesai, langkah yang pertama adalah kita akan menghitung descriptive analysis. Langkahnya seperti ini. Jadi kan bisa lihat di buku statistik saya yang di halaman 86. Seperti itu ya. Di sini ada nanti setelah entry datanya sudah, klik analyze descriptive statistic frekuensi. Sama di sini, analyze descriptive statistic frekuensi. Ini yang dimasukkan dua ya, grammar sama writing. Namanya nggak usah. Setelah itu klik statistik. Di sini tinggal diklik aja. Ini central tendency, ini dispersionnya. Ada mean, median, mode atau modus, ada sum, ada standar deviasi, varian, sering, maksimum, dan minimum. Yang ini nggak usah. Oke. Setelah itu klik continue. Kalau Anda mau membuat chart atau yang garis lengkung, bisa aja. Ini pakai namanya histogram. Seperti ini, histogram, klik histogram, kemudian with normal curve. Klik continue. Coba kita klik format apa ya. Oh, ini nggak usah. Setelah ini selesai, langsung klik OK. Nah, udah jadi. Ini langsung ada dua data di sini, grammar dan juga writing. Ada mean, median, mode, standard deviation, varian, sering, minimum, maksimum, dan sum. Ini sama persis dengan yang ada di Excel. Kemudian kita copy saja. Copy. Kemudian kita pastekan di sini. Oh, jelek hasilnya ya. Kalau jelek nanti jenengan bisa menggunakan fitur apa ya? Ini mungkin lebih bisa menggunakan fitur print screen. Jadi nanti di bagian di keyboard Anda, di sebelahnya pause break atau sebelahnya F12, diklik aja print screen. Kemudian nanti Anda bisa mempastekannya di MS Word. Nah, seperti ini. Setelah itu jenengan bisa di crop. Di crop itu disesuaikan dengan kebutuhan. Ini misalkan kita hanya butuh file untuk yang deskriptif analisis saja. Oke. Nah, seperti itu. Ini di copy, kemudian di pastekan di sini. Nah, seperti itu. Sejarkan aja dengan yang perhitungan manual. Sama. Min 71,17, 61,10, dan seterusnya ya. Sama. Kemudian yang berikutnya adalah tes uji normalitas. Oke, untuk uji normalitas, kita langkahnya adalah ini sama ya. Seperti ini. Kita menggunakan satu sampel, one sample Kolmogorov Smirnov
atau kalau 2 sampel ya independent sampel, nanti seperti itu. Oke, tunggu sebentar ya. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita mulai masuk ke uji normalitas, ada yang ingin saya tunjukkan dulu pada Anda bahwa untuk yang yang deskriptif analisis atau deskriptif statistik ini, bila nanti Anda memerlukan ini histogramnya atau bar chartnya atau diagram batang untuk kedua variabel yaitu grammar dan juga rating, nanti tinggal di copy aja. Seperti tadi caranya di copy dulu di Word, kemudian di paste dulu di Word, kemudian baru di crop, kemudian di copy lagi ke Excel kalau dengan menjadikan satu file. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang berikutnya uji normalitas. Ini ada dua ya, yang ini hasil perhitungan, yang ini adalah data mentahnya. Untuk yang kedua uji normalitas kita menggunakan uji non parametric test 1 sampel Kolmogorov Smirnov. Ada quick analyze, kemudian ada ini ada one sample Kolmogorov Smirnov, ada chi-square, ada binomial dan seterusnya. Oke, sebenarnya untuk uji normalitas ini ada dua cara. Yang pertama adalah ini. Nah, sebenarnya ada banyak cara, tapi yang sering saya gunakan adalah yang dua ini, one sample Kolmogorov Smirnov sama yang 2 sampel seperti itu. Terus perbedaannya apa? Untuk yang one sample Kolmogorov Smirnov ini nanti sampelnya itu hanya satu, contohnya yang ini. Nah, ini adalah satu, sampelnya cuma satu, jadi namanya itu cuma satu, walaupun datanya ada dua, ini namanya variabel, yang ini namanya sampel. Jadi jumlah sampelnya atau nama-namanya ini cuma, daftar namanya cuma satu, berbeda dengan yang komparasi apabila mengkomparkan antara MIPA A dengan MIPA B, ini namanya kan ada dua di sini, nanti ada dua nama untuk MIPA A dan nama MIPA B, kemudian datanya juga ada dua nanti ya, seperti itu. Jadi yang ini, yang dua sampel, two independent sampel ini nanti digunakan untuk komparasi, kemudian yang dua kelas ya, dua kelas yang berbeda, komparasi, dan juga satu lagi adalah effectiveness dua kelas, nanti pakai ini gitu ya. Kalau sekarang pakai ini dulu karena hanya ada satu sampel gitu. Ini klik itu, kemudian diklik semuanya, ini diklik masukkan sini. Setelah itu kalau Anda mau ini nggak usah, exactnya juga nggak usah, langsung klik aja. Ini artinya test distributionnya ini normal, diklik yang normal. Ini sebenarnya ada 4 cara, yaitu ada normal, ada Poisson, ada uniform, dan juga eksponensial. Jadi kita uji normalitasnya pakai ini. Ini pakainya uji normalitas, ini uji uniformitas, ini uji Poisson, dan seterusnya. Ini tinggal klik aja OK. Kemudian hasilnya, nah seperti ini. Yang dilihat adalah yang ininya, asim sig 2 tel, uji signifikansi 2 tel, karena nanti karena datanya ada 2 dan juga hipotesisnya ada 2 tel ya. Ini bukan test distribution is normal, ini bukan berarti datanya itu berdistribusi normal, tapi ini adalah keterangan bahwa kita sedang melakukan tes atau uji normalitas pada data ini. Hati-hati, ini sering keliru ini. Yang dibaca adalah yang ininya. Oke, 0,517 dan 0,064. Oke, cara membacanya adalah bila yang di sini ini angka signifikansinya ini adalah lebih dari 0,05, maka datanya berdistribusi normal. Seperti yang bisa dilihat di sini, ini normal 1%, ini juga normal ya. Mungkin Anda sudah menghitungnya berapa persen normalnya. Sama seperti itu. Oke. Jadi ini normal, grammarnya normal 1%,
normal, ini juga normal. Di sini tidak ada keterangan 1% maupun 5%. Akan kita coba untuk jenis analisis yang lain, non-parametric test. Kemudian kita coba dengan dua related sample. Coba pakai ini. Ini juga sampelnya sama tapi saling berhubungan seperti yang ini. Ini juga sama. Coba kita tes dulu ya. Kita coba dulu. Ya, ini grammar dimasukkan, variabel 1 dan variabel 2-nya kita masukkan di writing, dimasukkan ke variabel 2. Oke, di sini ada test tab-nya, ada Will-Jackson, ada sign, McNemar, marginal homogeneity. Ini nanti malah ini untuk yang apa namanya, uji normalitas. Ini juga bisa, tapi lebih cenderung ke uji normalitas untuk data abnormal biasanya. Kita coba klik aja ya, Will-Jackson gitu. Will-Jackson match pair test nama lengkapnya. Nggak apa, kita coba. Nah, di sini dia menggunakan uji Z. Oke, GZ seperti itu. Nah, dan kemudian ada asymptotic ini. Kalau ini berbeda, ini nanti jenengan bisa melihat untuk lebih lengkapnya, bisa dilihat di buku statistik punyanya Andy Field, ini cara bacanya ya, seperti itu. Ini tidak saya ajarkan gitu karena nanti bisa membuat jenengan bingung. Ini juga sama, writing kurang dari grammar. Jadi nilai writing lebih kecil dari grammar ini ada 22. Nilai writing lebih besar dari grammar ini ada 7. Nilai writing sama dengan grammar itu atau twice ya, ini ada 0. Seperti itu. Ini untuk yang seperti ini apa cara bacanya. Kalau ini nanti ada asymptotic ini yang 0,0004 seperti itu. Atau jenengan bisa menggunakan UJZ ini. Jadi UJZ ini digunakan untuk yang non parametris yang sudah saya ajarkan itu. Dia pakainya Will-Jackson match pair test. Dia based on positive ranks. Jadi ada dua ranking positif dan juga ranking negatif seperti itu. Ini tidak akan saya ajarkan ya, nanti bikin pusing jenengan. Jadi untuk yang uji apa namanya normalitas pakai yang ini aja. Yang ini, Kolmogorov-Smirnov test. Untuk yang satu sampel, untuk yang dua sampel nanti yang bawahnya, yang ini. Yang dua independent sampel untuk yang komparasi dan juga yang effectiveness 2 kelas. Oke, sudah. Kemudian caranya seperti tadi ya kalau mau ngopi ya, di copy. Kemudian yang terakhir adalah uji korelasi. Uji korelasi. Ini caranya bisa dilihat di buku statistik saya. Nanti kalau Anda mau bikin uji linearitas, ada beberapa dosen yang mensyaratkan untuk uji linearitas caranya seperti ini. Ada regression, linear, dan seterusnya. Ada semuanya di sini ada ya. Homogenitas ini untuk yang apa namanya komparasi dan juga untuk yang efektif 2 kelas. Ini tidak saya, nanti kita latihan. Nah, sekarang kita ke yang korelasi dulu ya. Klik analyze correlate bivariate. Analyze correlate bivariate. Ini tinggal di Ctrl A aja, klik ini. Nah, kita menggunakan Pearson product common. Ada yang kalau yang untuk yang non parametris nanti menggunakan Spearman aja, Spearman rank seperti yang sudah saya ajarkan ketika untuk di Excel-nya itu ya. Seperti itu, ini kita tinggal klik aja Pearson, kemudian ini opsinya. Ini nggak usah, langsung oke aja. Ini boleh diklik, boleh enggak, boleh dicentang, boleh enggak. Nah, hasilnya adalah 0,084 yang ini. Ini sama ini. Ini sama ini, ya. Ini sama, 0,084. Oke.
Ini adalah nilai signifikansinya, ini adalah n-nya. Signifikansinya ini. Jika lebih dari 0,05 maka dia signifikan. Seperti itu. Kalau ini nilai korelasinya. Kita cek. Nilai korelasinya adalah 0,084. Sama. Gitu ya. Seperti itu. 0,084. Gitu. Kemudian untuk uji signifikansinya HA-nya yang diterima. Sama seperti yang tadi. Oh, sorry. HO-nya yang diterima ya ternyata ini ya. Berdasarkan uji R-nya. R hitung dan R tabel. Seperti itu ya. Oke, seperti itu korelasi. Kemudian kita bergerak ke komparasi. Ini datanya disimpan saja seperti biasa, Ctrl S saja atau klik gambar disket ini ya. Seperti itu. New data. Oke, variabel view-nya nanti diketikkan ada dua, yaitu yaitu discussion dan speech. Ini discussion, ini 0, kemudian ini class speech, ini juga 0. Oke, klik data view, kemudian kita copy paste di sini. Seperti tadi yang sudah saya bilang bahwa untuk komparasi ini menggunakan dua sampel ini nih, dari kelas discussion ini dari kelas speech dengan kelas yang berbeda, ini misalkan dari MIPA A ini dari MIPA B, seperti itu. Untuk deskriptif statistiknya seperti sama, klik deskriptif statistik, kemudian frekuensi, kemudian kita langsung ke uji uji F, homogenitas. Untuk uji homogenitas caranya adalah ini hanya digunakan untuk menguji normalitas, dan juga untuk uji homogenitas nanti beda lagi, kita harus membuat kelas yang berbeda. Oke, seperti itu. Kita akan membuat lagi satu data lagi. Klik new data, kemudian perbedaannya adalah untuk yang membuat uji homogenitas di sini harus ada variabel kelas. Oh, sorry, player saya. Harus dibuat variabelnya dulu ya. Variabelnya kelas, kemudian ini nilai. Kelas nanti isinya adalah kelas discussion dengan kelas speech. Kemudian untuk nilai nanti nilai. Oke, seperti itu. Kemudian kita harus ngedit sedikit. Di bagian kelas, ini di bagian value-nya ini, kita edit sedikit. Value-nya 1, maka labelnya adalah kelas discussion. Kemudian kita add. Untuk value 2-nya kita beri label kelas speech. Nah, pelabelan ini nanti digunakan untuk memberikan kode. Jadi kode 1 nanti kelas discussion, kode 2 kelas speech. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut ya. Setelah itu, setelah jadi, maka klik data view. Nah, kelasnya nanti langsung aja di sini kelas 1, 1, dan seterusnya. Sebentar, saya copy dulu nilainya ya. Nah, nilainya itu ini. Pastanya di sini. Nah, ini satu-satu semua, satu. Kalau Anda malas di copy paste saja, copy, kemudian paste-nya di sini. Nah, seperti itu. Baru ini merupakan nilai-nilai dari kelas discussion yang sebelah sini, yang atas. Kemudian yang bawahnya adalah nilai-nilai untuk kelas speech. Kita copy dulu. Kita paste di sini. Di sini kita beri kode 2. 2 itu mewakili kelas speech. Seperti itu.
Nah, setelah itu baru kita bisa menganalisanya atau menghitung homogenitasnya. Oke, caranya adalah ini klik Analyze Descriptive Statistic Explore seperti itu. Nah, kita akan coba mengaplikasikan yang untitled 3 ini. Analyze Descriptive Statistic Explore, kemudian untuk kelasnya itu nanti kita masukkan ke dependent list. Dependent listnya kita klik nilai, kemudian untuk faktor listnya yang kelas. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita klik box plot. Ini namanya box. Kita klik plot, kemudian klik ini yang box plot ini, klik none. Kalau ini mau deskriptif dikasih histogram juga boleh. Ini kita klik normality plot with test. Kemudian ini ya klik power estimation. Kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, datanya sudah dapat. Yang dibaca adalah ini, test of normality-nya. Yang ini. Oke. Satu, yang kedua adalah ini. Ini untuk tes uji normalitasnya, kalau yang ini untuk uji homogenitasnya. Untuk uji homogenitasnya yang dibaca adalah yang ini, based on mean ini. Jadi nilainya adalah 0,158. Based on mean. Uji signifikansinya adalah ini. Kemudian ini dibandingkan dengan bila lebih besar daripada 0,05, maka dia homogin. Seperti itu. Sama di Excel kok. Kita ada nggak ya? Oh, ada. Ini homogen juga ya ternyata. Seperti itu. Nah, untuk histogramnya seperti ini. Ini kalau Anda bingung, kita menggunakan histogram yang tadi aja, yang dari uji normalitas. Seperti itu. Nah, kemudian langkah yang berikutnya adalah uji hipotesis, uji T ini. Karena datanya normal, maka kita menggunakan uji T. Untuk uji T, ini keterangannya ada di sini ya. Kemudian untuk uji T-nya adalah sebentar. Ini comparison-nya ada. Analyze, compare means, independent sample t-test. Jadi ini data ini digunakan juga untuk menguji hipotesis, makanya uji T. Analyze, kemudian apa ya tadi ya? Analyze, compare means, kemudian independent sample t-test. Kalau yang one sample t-test ini digunakan untuk effectiveness satu kelas. Seperti itu. Yang per sample t-test untuk effectiveness satu kelas. Kalau yang komparasi untuk effectiveness dua kelas dan juga untuk komparasi. Klik aja ini. Nah, di sini tes variabelnya adalah nilai, kemudian kelas kita masukkan ke grouping variabel. Kemudian klik define group. Grup 1 tadi pakai angka 1 dan grup 2 pakai angka 2. Continue. Ini confidence interval atau derajat kesalahannya atau derajat ini, kalau di sini derajat kebenaran 95%, derajat kesalahannya 1%, ini boleh diganti menjadi 99%. Tapi untuk anak bahasa 90% aja. Continue oke. Oke, kita lihat yang bawah. Nah, di tesnya kita lihat ya. Oke, di sini kita lihat nilai T-nya adalah 3,435. Sama enggak ya?
3,435 ternyata sama ya di sini T hitungnya 3,435 mana ya, nah ini 3,435 gitu ya. Kemudian untuk uji signifikansinya 0,001. Kalau ini terlalu panjang jenengan copy, ini bisa jenengan rubah. Caranya seperti ini. Edit content in Spirit Windows. Ini di kebawahkan aja. Nah, yang nanti jenengan klik ini pivot, kemudian transpose rows and columns. Nah, ini udah berubah. Ini tadinya yang memanjang, sekarang jadi ke bawah. Ini lebih enak dibaca. Nah, seperti itu. Tidak terlalu memakan tempat ke samping, tapi nanti bisa ke bawah. Ini lebih enak ya. Nanti jenengan bisa pakai teknik itu untuk merubah ini. Oke. Ini T langsung 3,435, ini F-nya 2,045. Seperti itu. Dia menggunakan Levené ya. Uji Levené. Nanti kalau jenengan bingung bisa dibaca apa itu uji Levené di bukunya Andy Field. Statistik ya khusus ya. Nanti bisa diunduh di e-booknya PPI ada Andy Field. Oke, seperti itu. Sudah selesai, kemudian ini tinggal di anu aja ya nanti ya, setelah nilai T hitungnya ketemu tinggal dibandingkan dengan T dan ditarik kesimpulannya lebih cepat. Oke, kemudian yang berikutnya adalah korelasi komparasi effectiveness dua kelas sama dengan komparasi, langkah-langkahnya hanya saja untuk yang uji homogenitas, nanti yang pretest, nanti pretest untuk eksperimen dan pretest untuk kontrol. Ingat-ingat itu ya, sama ini pretest post-test. Untuk datanya satu nanti post-test untuk eksperimen, yang kedua adalah post-test untuk kontrol itu ya seperti itu. Tapi untuk yang deskriptif statistik tolong dibuat seperti ini. Jadi ini ada kelas, ini saya kasih contoh aja yang di sini datanya. Ini ada ini nggak bisa pakai spasi, maka nanti Anda harus menggunakan underscore. Pre-eksperimen, ini pre-kontrol, ini post eksperimen, ini 0 ya. Terus ini post untuk kontrol. Kalau jenengan mau pakai spasi, ini langsung otomatis jadi seperti itu. Ini nggak boleh. Ini illegal character spasi itu ya. Oke, kita klik data view, kita hapus dulu datanya ini. Ini contoh untuk yang anu ya, effectiveness dua kelas. Oke, kita copy paste, kita pastekan lagi, kita copy paste di sini, kita copy paste di sini. Nah, seperti itu. Oh ya, ini masih 2 koma di belakang, 2 angka di belakang koma ya. Kita buat menjadi 0. Nah, seperti itu, biar kelihatan bagus. Ini untuk deskriptif statistiknya. Kemudian untuk yang uji hipotesisnya menggunakan ini. 1 mewakili post-test eksperimen, 2 mewakili post-test kontrol. Jadi yang dirubah nanti di bagian ininya, value-nya. Ya. Ini diganti menjadi post eksperimen. Nggak mau ya, jadi harus buat data baru, ini nggak boleh mau diedit ini ya, atau klik change nanti kita coba ya, kita klik change ya, post eksperimen, coba kita klik change. Mau ini post untuk kontrol, klik change. Nah seperti itu, kita tinggal ganti angkanya aja sini ya, 1 dan 2 nya sudah kita ganti, kemudian kita tinggal ganti nilainya aja. Oke, dan langkahnya sama, analyze, kemudian ada tadi apa ya, compare mean dan juga seterusnya. Kalau untuk data sampel
nanti pakainya independent multitest. Itu kita contohkan aja pakai data yang sama ya, seperti itu. Kita klik OK aja, sama. Nah, seperti itu. Jadi ini contoh aja ya dengan menggunakan data yang sama tadi, tapi untuk yang efektivitas dokter nanti jenengan coba sendiri ya. Ini menggunakan data yang komparasi. Oke, yang berikutnya efektivitas satu kelas. Efektivitas satu kelas ini untuk efektivitas satu kelas sebenarnya ini langkahnya sama dengan influence ya, dan pengaruh efektivitas satu kelas. Jadi ini nah ini kita menggunakan paired sample t-test. Oke, seperti itu. Ini contohnya aja. Kita akan, ini mirip dengan yang korelasi. Ini misalkan seperti ini. Kita akan ini misalkan kita ganti ya, bukan grammar dan writing, tapi ini pretest, ini post-test. Ini nilai pretest, ini nilai post-test. Seperti itu. Kita akan ganti angkanya dengan yang dengan yang korelasi, dengan yang efektivitas satu kelas. Oke, ini pretest, ini post-test. Nah, seperti itu. Kemudian kita langsung ke untuk normalitasnya sama ya. Normalitasnya sama. Ini tidak pakai homogenitas. Kemudian kita langsung ini klik analyze, compare mean, spread sama t-test. Seperti yang sudah saya bilang tadi. Analyze, compare means, one. Ini paired sama t-test. Karena berpasangan. Berpasangan itu artinya ada pretest, ada post-test. Untuk satu kelas yang sama atau satu sampel yang sama. Oke, kita variabel 1 pretest, post-testnya variabel 2. Seperti itu. Kemudian tinggal kita klik. Ini opsinya apa ya? Oh, ini sama dengan tadi. Klik OK aja. Hasilnya jadi output ini. UJT-nya adalah min 8,756. Min 8,756 sama seperti ini. Nanti ini juga sama, nanti jenengan ini kan memanjang, kita edit aja. Insert Windows. Kemudian pivot, transpose, rows and columns. Oke, tadinya seperti ini ya, tinggal di copy aja. Oke, seperti itu. Ini T-nya kita ambil T-nya dibandingkan dengan T tabel. Seperti itu. Apa lagi ya? Untuk influence sama ya tadi dengan yang langkah sebelumnya untuk yang efektif satu kelas. Sama. Seperti itu. Oh, ini ada sedikit perbedaan. Jadi untuk yang ini apa sih? Pengaruh ya. Jadi untuk yang analisis regresi kita contohkan aja. Coba di sini. Oke. Untuk regresi ini sebentar, saya cek dulu. Nah, ini.
Jadi ini, jadi untuk regresi itu ada pakainya nanti yang non linear ini ya, seperti itu. Tapi untuk yang lebih jelasnya nanti kita pakai relativity analysis. Ya, untuk yang influence nanti dengan kalau bingung bisa lihat tutorialnya eh, di internet, atau kita coba lihat di sini ya. Kita coba ya, di sini ini pakai dua ini. Kita coba pakai ini etok-etoknya itu ya. Kita analyze, regresi, pakai yang linear atau non linear ya. Pakai yang linear coba ya. Dependennya ini, independennya ini. Statistik, square change, deskriptifnya nggak usah. Pakai definisi. Plotnya ini z basic. S residu dan yang bawah Z residu. Kalau mau histogram boleh, continue, kemudian klik OK. Hasilnya seperti apa coba. Nah, seperti itu. Jadi langkahnya seperti itu, datanya sama seperti yang tadi, tinggal ini diklik aja, edit content, import, transpose. Oke. Ini dibacanya yang ini, yang model summary ini. Oke. Nah, yang penting ininya, korelasinya, dan R square itu korelasi kuadrat, jadi dia berapa persen pengaruhnya, gitu ya. Jadi di sini hanya 2% pengaruhnya di situ. Oke, caranya seperti tadi. Ini 2% pengaruhnya. Oke, kemudian sudah, sekarang kita ke yang non parametris. Kita klik. Kita ke yang non parametris. Oh, sorry. Data abnormal ya. Oke, kalau untuk data abnormal sebenarnya sama. Ini misalkan korelasi ya. Kita anggap datanya itu yang ini, korelasi ini abnormal gitu ya. Kita contohkan di sini korelasi antara X dengan Y, antara vocab dengan translation. Ini tinggal diganti aja. Kemudian kita klik analyze, kemudian non parametric statistik nanti kita pakai uji apa namanya ya, saya lupa ini. Uji Spearman rank seperti tadi itu ya. Pokoknya korelasi. Nah, di sini kita jangan pakai Pearson, tapi pakainya yang Spearman rank sama tadi itu. Kita klik aja. Nah, ini korelasi koefisiennya adalah 0,35. Ini contoh aja ya. Nanti kalian bisa menggunakan cara ini, tapi untuk yang data ini, data yang seperti yang ini. Oh, sorry, bukan yang ini, tapi yang ini ya, seperti itu. Kemudian untuk yang komparasi juga sama. Kita menggunakan Mann-Whitney test. Komparasi. Males. Comparative.
Komparasi ini independen. Tidak ada perbedaan cara ya, masih sama dengan yang tadi itu. Oke. Komparasi efek dua kelas. Nanti kalau ini saya juga belum baca lebih lanjut dari yang bukunya di buku, nanti akan saya baca lagi. Untuk penggunaan Whitney Yutas pada SPSS nanti jenengan bisa mencari sendiri referensi dari internet gitu ya. Kemudian untuk yang vektor kedua kelas nanti sama dengan komparasi rumusnya, kita menggunakan Whitney Yutas juga. Kemudian yang untuk efek satu kelas nanti Anda bisa menggunakan rumus Wilcoxon Matchpairs test tadi sudah ya. Untuk yang Wilcoxon Matchpairs test pakainya yang ini seperti sudah saya jelaskan, dikorelate, bivariate, kemudian ini yang komparasi, sorry, compare means one sample t-test. Bentar, komparasi. Bukan ini. Bentar, saya cek dulu. Di mana ya? Hilang. Wilcoxon Matchpairs test. Ini hanya per sampel t-test saja seperti biasa. Aduh, belum ketemu nampaknya ini. Nanti yang bisa cari sendiri di internet ya. Tutorial mengenai untuk yang menguji Wilcoxon Matchpairs test. Oke, seperti itu. Sekian untuk hari ini. Bila nanti ada yang mau didiskusikan bisa ditanyakan di Google Classroom ya. Saya juga akan mencari untuk yang uji non parametris gitu khususnya. Uji signifikansi untuk yang non parametris sambil saya cari, Nina juga cari juga ya. Oke, terima kasih, nanti kita diskusikan di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.